berbagai macam iman rahimani wa rahmatullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang bab zuhud. Bab zuhud dalam dunia. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya, kedua pundak saya. Faqala, kemudian dia berkata kepada saya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang dalam perjalanan musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau sudah berada di sore hari, jangan sampai menunggu-nunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan sampai menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika qabla mautika wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah hidupmu di dunia ini untuk menghadapi kematian. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Qalu fi syarhi hadzal hadits ma'nahu, jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang syarah hadis ini. Beliau mengatakan, la tarkanu ila dunya wa la tattakhidha watana. Jadi yang kun fid dunya ka'annaka gharibun, maknanya lah la tarkanu ila dunya wa la tattakhidha watana. Jangan kamu jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi. Wala tuhaddits nafsaka bi tulil baqa' fiha wala bil i'tina'i biha. Jangan sampai engkau berharap-harap supaya engkau dapat lama-lama tinggal di dunia, supaya dapat memanfaatkan dunia ini. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaq bihi al-gharib min ghairi watanihi. Dan jangan sampai engkau tergantung dengan dunia itu sebagaimana tidak tergantungnya orang asing yang berada di negeri orang. Wala tastagil fiha bima la yastagilu bihi al-gharib. Jangan sampai menyibukkan diri-diri kalian sebagaimana tidak disibukkanlah orang asing itu pada saat berada di negeri orang. Alladzi yuridu az-zihab ila ahlihi. Yang orang asing itu menginginkan kembali ke negerinya. Apa makna hadis ini? Hadis ini adalah merupakan nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, agar kita ini wa'i itu pandai-pandai, cerdas mempergunakan dunia ini, melihat dunia ini. Yang sebelumnya kita telah membaca hadis bahwa dunia ini adalah lebih rendah dari seekor kambing yang sudah mati. Oleh karena itulah Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini orang asing. Yang namanya orang asing, kalau kita pergi ke luar Surabaya, misalnya pergi ke Jakarta, tentunya kita akan menyiapkan bekal supaya kita tidak
kehabisan perbekalan di sana. Tentunya juga ketika kita pergi ke Jakarta, kita tidak selamanya di sana. Pasti kita akan kembali. Nah, karena kita akan kembali, maka perlu memplanning, perlu mengatur perbekalan. Saya bawa uang sekian untuk berapa hari, sehingga ketika dia pulang ke rumah, dia masih bisa buat balik, dan demikian juga buat membeli oleh-oleh. Nah, demikian juga orang yang hidup di dunia ini, jangan sampai merasa tenang bahwa dunia adalah merupakan tempat tinggalnya. Tidak, dunia ini adalah sementara saja. Ini Rasulullah ingin mengatakan kepada Abdullah bin Umar, jadikan dunia ini adalah sebagai tempat asing bagi kamu, supaya kamu ini mempersiapkan bekal untuk menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi ini. Masing-masing di antara kita harus selalu menintrospeksi diri sejauh mana perbekalan yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kepulangan kita, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Rasulullah pernah menasihati seorang sahabat, Abu Dzar, yang berkata, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiku." Ini pernah sudah saya sampaikan. Wahai Abu Dzar, perbaikilah bahteramu, sesungguhnya perjalananmu sangat jauh. Khudziz zada, jaddidis safinata fa innal bahra amiku. Wahai Abu Dzar, perbaikilah bahteramu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Khudziz zada fa inna safara ba'idu. Siapkanlah perbekalan, karena sesungguhnya perjalanan itu jauh, ba'id. Wa khaffifil himla fa innal 'uqubata ka'udu. Ringankanlah beban bahtera itu. Jadi jangan banyak-banyak membawa penumpang, karena sesungguhnya selain lautan itu dalam, ombaknya juga besar. Wa akhlisil amala fa innan naqidu basiru. Wahai Abu Dzar, ikhlaskanlah beramal, karena sesungguhnya yang meneliti amalan itu adalah, yang menilai amalan itu adalah sangatlah teliti. Jadi yang menilai amalan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sangat teliti sekali mana yang amalan-amalan yang betul-betul ikhlas kepada Allah, mana yang tidak. Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui apa yang ada dalam hati sanubari kita. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Nah, ini nasihatnya kepada Abdullah bin Umar. Padahal pada saat itu Abdullah bin Umar ini masih sangat muda sekali. Pada saat perang Uhud, beliau umurnya masih 14 tahun. Jadi sehingga ketika ikut perang nggak boleh, karena masih belum cukup umur untuk ikut berperang pada saat itu. Jadi Abdullah bin Umar dinasihati sama Rasulullah SAW supaya hidup di dunia ini seperti orang asing. Artinya dia harus berhati-hati, kalau dia nanti akan kembali, haruslah dia punya perbekalan. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang lalu, orang yang lewat. Karena dunia ini memang bukanlah tempat tinggal yang abadi, tapi dia disebutkan bahwa darun mamar, dialah tempat lewat. Sari'un rakibihi la yabturu lailan wala naharan. Sangat cepat perjalanannya, siang dan malam. Sekarang malam, datang siang, begitu seterusnya. Fal musafiru rubama yanzilu manzilan. Orang yang dalam perjalanan mungkin saja dia singgah di satu tempat, fayastarihu, kemudian diistirahat. Walakinna musafir dunya la yanzil. Tetapi orang yang melakukan perjalanan di dunia ini, dia tidak akan turun. Misalnya dalam pesawat, bagaimana dia turun dari pesawatnya? Kecuali dia senantiasa berjalan. Daimun huwa daiman fi safarin. Selalu manusia di dunia ini ya dikatakan safar, karena begitulah seterusnya. Kulla lahzatin fa innaka taqta'u biha syautan
fil hadhihi dunya la taqarrub minal akhirah. Karena sesungguhnya jadi setiap detiknya ya, setiap saatnya seseorang itu berhenti dari safarnya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari perbekalan untuk kehidupan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Jadi orang yang hidup di dunia ini tidak ubahnya seperti 'ashiyatan aw duha, hanya siang, sore, pagi dan sore hari saja. Jadi seperti itulah dunia itu tidaklah lama. Nah, kemudian karena Abdullah bin Umar mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, beliau pun mengatakan, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Kata Abdullah bin Umar, jika engkau dalam keadaan pagi, jangan sampai menunda-nunda amalan itu sampai sore hari. Nanti aja boleh. Nanti kalau sore saya baru berbuat baik nih. Jangan. Demikian juga kalau malam. Kalau sore hari, besok aja dah. Jadi besok saya beramal, sekarang saya enggak. Ketika dia punya keinginan langsung. Pagi hari dia mengatakan, wah saya kok kepingin sholat duha ini. Dia mengatakan, masih ada berarti hari besok aja. Jangan, langsung deh. Begitu dia punya keinginan, kelas langsung bismillahirrahmanirrahim dia laksanakan. Ketika dia punya keinginan baik, langsung dilaksanakan. Kalau dia punya keinginan baik dicatat 1, ketika dia laksanakan dicatat 10 kali lipat. Dicatat 10 kali lipat. Sama juga di malam hari begitu. Malam hari dia sudah punya niat untuk tahajud. Dia dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin masih agak ngantuk-ngantuk sedikit. Khalas, bismillahirrahmanirrahim. Ambil wudu, kita yakin wudu. Insyaallah mungkin kita pusing enggak jadi pusing nih. Karena kita sudah punya azam, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan azam kita. Allah akan memperhatikan tekad kita. Demikian juga niat kita. Kita wudu, kemudian kita langsung sholat. Demikian juga kalau ada yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah puasa, khalas bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia sudah mengatakan dalam hatinya berpuasa besok untuk puasa sunnah, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu-pintu makanan yang masuk ke dalam perut, dan sehingga orang itu tidak merasa lapar. Mungkin menjelang sore baru dia lapar. Laksanakan. Begitu punya keinginan, khususnya ini kita anjurkan kepada para pemuda, pada anak-anak muda ini. Jadi karena pada saat muda inilah seseorang memperbanyak untuk beramal kebajikan. Jangan sampai mengatakan nanti ajalah. Ketika punya keinginan untuk menghafal, jangan sampai nunggu nanti aja, kalau saya sudah menikah baru saya mau menghafal Quran. Gak bisa ada. Terus sudah menikah lagi bilang, nanti ajalah kalau sudah punya anak. Gak bisa ada. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Begitu ada kebaikan yang terbetik dalam hati kita, khalas langsung dilaksanakan. Insyaallah taala pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu kita. Jadi jangan sampai kita ini ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, hasilnya seperti itu juga. Coba kalau kita puasa ragu-ragu, insyaallah nggak sampai siang. Jam 9 sudah lapar, waduh, pusing dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah ragu-ragu. Coba kalau bismillahirrahmanirrahim niat mohon kepada Allah diberikan kesehatan, sehat insyaallah. Demikian juga melaksanakan ibadah apa saja. Jadi jangan sampai kita ini pernah ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, dapat disimpulkan bahwa hadis ini yang pertama bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya kita ini hidup di dunia ini seperti orang asing, artinya supaya memperbanyak perbekalan kita karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seperti seorang yang musafir. Yang kedua, nasihat dari Abdullah bin Umar, jangan sampai kita ini ketika punya keinginan di pagi hari untuk beramal, jangan sampai menunggu sore. Demikian juga sore hari punya keinginan untuk beramal kebajikan, jangan sampai nunggu katanya waktu besok. Demikian juga yang berikutnya adalah nasihat Abdullah bin Umar supaya kita ini memelihara kesehatan kita. Wa khudh min sihatika li maradika. Pergunakanlah masa sehat kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Demikian juga peliharalah jagalah kesehatan kita sebelum datang masa sakit dengan memperbanyak yang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Demikian juga
dengan memperhatikan waktu istirahat, demikian juga waktu aktivitas, sehingga tidak seluruhnya hidup ini adalah penuh dengan aktivitas, tidak ada istirahatnya sama sekali gitu. Gunakanlah malam hari untuk beristirahat. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Umar mengatakan kepada kita semuanya agar kita ini menjaga hidup kita ini untuk kita siapkan untuk menghadapi kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar dan menjadikan kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dijauhkan dari berbagai macam bencana, demikian juga dijauhkan dari berbagai macam kemalasan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semuanya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Masih kita sisakan waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang ditanyakan, tak tahu, silakan. Menghindari penyakit syubhat dengan hawa nafsu ya. Iya, kata para ulama kita, kalau syubhat itu kan keraguan-raguan. Untuk menghindari penyakit keraguan-raguan lah ta'allum dengan belajar ya. Ya, dengan belajar. Keraguan-raguan kita di mana ya? Kalau kita misalnya ragu-ragu dengan adanya alam akhirat ya, kita memperbanyak mempelajari tentang alam akhirat. Ada buku yang banyak sekali membahas tentang itu. Contohnya misalnya bukunya Al-Imam Al-Qurtubi ya, tentang mengingat alam akhirat. Jadi kalau kita ragu-ragu ya, maka kita mempelajari apa yang kita ragu-ragukan itu ya. Kalau yang penyakit syahwat ini, memang syahwat atau nafsu manusia itu lebih besar daripada godaan setan. Jadi kalau setan itu kita bertakbir saja sudah lari. Tapi kalau nafsu kita luar biasa besarnya. Jadi karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah dia, hati, supaya karena Engkau lah yang maha mensucikan. Demikian juga disebutkan bahwa doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi wa abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di situ ada Allahumma inna a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan. Jadi karena manusia, sekali lagi, yang namanya manusia mesti punya dua sifat itu. Sifat baik dan sifat buruk. Oleh karena itulah jangan sampai kita menghukumi manusia itu mati-matian. Kan pernah kita bahas sebuah hadis, ada yang mengatakan begini, orang itu pasti ahli neraka. Kemudian Allah menjawab, engkaulah yang ahli neraka, aku telah mengampuni dia. Yang namanya manusia, sekali lagi, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang tadi pagi kita ceritakan, ya Rasulullah, saya ini telah berbuat zina. Seorang sahabat mengatakan sampai 3 kali ya. Sampai 4 kali beliau mengatakan saya ini telah berbuat zina. Inilah manusia. Selama namanya manusia, mesti akan ada saja godaan-godaan syaitan. Jadi manusia yang terbaik adalah mereka-mereka yang senantiasa beristighfar. Al-insanu ma'al khata'i wa nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi manusia itu senantiasa berbuat salah dan berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit syahwat hawa nafsu ini ya harus mengkaji tazkiyatun nafs. Perbanyak membaca buku yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, yaitu ya bagaimana penyucian jiwa ya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melembutkan hati. Demikian juga memperbanyak membaca doa-doa yang supaya hati kita ini bisa lembut ya. Supaya hilang penyakit-penyakit teriak, penyakit-penyakit ujub, penyakit-penyakit apa lagi takabur, membanggakan diri, suka meremehkan orang ya. Jadi ini harus betul-betul dikikir habis penyakit-penyakit seperti ini, itu dengan melakukan tazkiyatun nafs. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian juga ada 3 ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukunya judulnya adalah Tazkiyatun Nafs,
sudah pernah kita bahas sampai 2 kali di lewat mimbar ini. Bagus untuk dibaca-baca sehingga bagaimana para sahabat-sahabat mensucikan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka tidak terkena penyakit yang namanya penyakit syahwat. Alhamdulillah ala kulli hal. Tentang orang yang tertimpa musibah kemudian dapat musibah alhamdulillah gitu. Ya, musibah innalillah. Kalau mendapatkan rezeki alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya kalau mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan nikmat alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ya alhamdulillah dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Jadi yang mana saya bisa alhamdulillah ala kulli hal. Jadi para sahabat-sahabat itu pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sabrun jamilun ya. Sabrun jamil wallahul musta'an. Jadi sabar yang baik itu adalah bagaimana sabarnya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kan sabar ketika kehilangan Nabi Yusuf sampai dia buta matanya kan. Jadi dia tetap sabar. Dia tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashku batti wa ghuzni ila Allah. Aku ini mengadukan nasib ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengatakan saya ini sudah lama bersabar, berarti dia enggak sabar. Ya kan? Sudah hilang kesabaran saya, enggak sabar dia. Jadi sabar itu tidak ada batasan. Jadi sabar itu tidak ada batasan. Ketika seorang mengatakan saya ini sudah lama sabar, berarti dia enggak sabar. Jadi sabar itu tidak ada batas. Jadi sabrun jamil itu adalah ya pada saat dia mendapatkan musibah, dia sabar, dia tidak meronta-ronta, dia tidak syakul juyub, tidak merobek-robek bajunya, ya, tidak mengusutkan. Ketika itu dia sabar. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itulah pada pukulan yang pertama. Maksudnya ketika dia mendengarkan musibah, dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itulah kesabaran. Jika juga dalam kehidupan ini banyak orang yang mendapatkan ujian dan cobaan, tapi dia tetap sabar untuk menghadapinya. Dia tidak banyak mengeluh. Silakan. Sahihus soal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hanya doa. Sebelum saya mengucapkan dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, ini langsung, apakah benar harus saya memberikan keterangan pada Allah sebelum saya membaca ayat Al-Quran? Yaitu contoh, selesai Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga ada ayat dalam Al-Quran saya baca ini untuk pengampunan orang tuaku, tolong sampaikan. Yang kedua, semoga ada ayat untuk kesehatan bagi kami satu keluarga dan seluruh keluarga, mohon kesehatan. Ketiga, semoga ada ayat untuk menjaga segala musibah dan bahaya bagi kami satu keluarga. Ini langsung Pak Ustaz ya. Ya, apa? Yang keempat. Keliru dulu ah. Yang keempat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kacau Ustaz. Iya, maksudnya adalah tadi ada ayat-ayat yang dibacakan untuk seluruh keluarganya. Apakah boleh? Bagaimana hukumnya dia? Jadi ketika seorang membaca ayat kemudian ini diperuntukkan untuk keluarganya yang sedang sakit ya, apakah boleh yang seperti itu? Jadi dalam tuntutannya adalah ketika seorang dalam keadaan sakit, dia langsung mendatanginya, kemudian di situ dia memegang tempat yang sakit, mengucapkan As-Sallallahu-Alazim Rabbal Asil Azim Ayyashfiyah. Kemudian ada lagi doa Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhi wa min kulli ainin hasin Allah yashfi. Atau membaca suratul Fatihah. Dia bacakan suratul Fatihah, kemudian dipegang tempat yang sakit atau diberi minum.
kemudian diberi minum. Karena Rasulullah mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah, kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya suratul Fatihah itu merupakan obat. Jadi merupakan obat. Jadi ketika seseorang membacakan ayat-ayat, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ayat-ayat yang dibacanya kan di dalam doa sebegini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang maha sempurna. Apa kalimat-kalimat Allah? Ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, supaya dijauhkan kami dari berbagai macam kejahatan makhlukmu yang jahat. Jadi ketika kita membacakan ayat Al-Qur'anul Karim kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya adalah barangkali anak-anak kita ya, yang masih kecil, kadang-kadang rewel di malam hari gitu ya. Ini nggak usah panik. Kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya adalah suratul Fatihah, demikian juga ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, kemudian awal surah Ali Imran, 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun, 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Demikian juga membaca Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ditambah lagi Qul huwallahu ahad. Jadi kita bacakan kepada orang-orang yang mungkin malam hari mungkin anak kita rewel ya. Kita tiupkan, kemudian kita usapkan ke tubuhnya. Itu yang seperti itu ada tuntunannya gitu ya. Baik. Ini disebut dengan pengobatan yang syar'i, pengobatan yang dengan cara ruqyah ya. Jadi kita juga dianjurkan sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, kemudian ayat kursi, kemudian tiup, gosokkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Disebutkan siapa yang mengamalkan itu, maka kalau di malam hari ditakdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kalau pada malam hari itu ada gangguan-gangguan, maka Allah akan menghilangkan gangguan-gangguan itu. Jadi berbagai macam bentuk sihir apapun, insyaallah taala dengan izin Allah tidak akan pernah bisa menyentuh dia. Ini diamalkan. Jangankan yang itu, satu saja kita amalkan bismillah saja. Kita tutup rumah, tutup pintu. Dalam hadis dikatakan bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu gerbang, setan tidak berani masuk dia. Asalkan kita betul-betul yakin itu ya. Jadi kalau kita nggak yakin ya, berkali-kali pun baca ya, setan yang dalam diri kita tetap ikut aja gitu ya. Baik. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau cara-cara kita untuk melakukan pengobatan terhadap orang yang sedang sakit. Kalau yang hadiah-hadiah tadi nggak ada ya. Saya hadiahkan ini untuk si fulan, itu nggak ada yang seperti itu. Pokoknya ayat ini saya hadiahkan kepada si fulan, ya. Ayat ini saya hadiahkan kepada si fulan. Itu saya belum menemukan dalil-dalilnya yang syar'i. Kalau yang ada yang seperti tadi yang kita jelaskan itu. Baik. Insyaallah cukup kajian kita pada malam hari. Insyaallah nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.